Warga Waras, di part kali ini, nah kalau belum nonton, nonton dulu part sebelumnya. Tapi di part kali ini, nah kita akan nge-spill Bocung tuh pengen undang siapa kalau hati yang belum kesampaian. Nonton ya. Tapi, nah lu akhirnya kan tapi sekarang udah secinta itulah sama Indonesia Oh, ya. jauh banget. Pas lu memilih warga negara, Hmm. bokap nyokap sempet kayak, jangan deh gitu, kita orang negara atau dibebasin aja? Bebasin lah. Kan lu udah 17 tahun urusan lu lah. Gimana sih orang tua yang orang Ghana mendidik anak gitu, Cung? Penasaran gue. Sebenarnya sama aja tau, kayak pada dasarnya. Gue juga nggak tahu ya, kayak gue ngelihatnya kayak semua orang tua tuh kan untuk umpamanya orang tua gue dari Afrika gitu Iya. loh. Terus gue lihat beberapa temen gue didik dengan cara di Indonesia gitu. Sebenarnya sama aja. Kalau misalkan dari orang tua gue, yang mendidiknya secara Islam gitu loh. Iya. Marah juga, Iya, pasti. etika pasti kan, agama. Iya. Sama sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Tapi mungkin cara penyampaiannya itu yang berbeda gitu. Kalau gue nggak tahu ya. Kalau sekarang kan gue lihat nggak boleh mukul anak gitu-gitu. Ya. Oh, dulu Dulu mah kita iya kan? lempar-lempar, Iya. cubit gitu ya. Sekarang guru kasarin anak dikit, lapor. Bikin thread Twitter. Padahal kita nggak tahu tuh anak ngapain gitu kan. Dulu gue ya ngadu ke emak gue, "Ma, aku digamparin sama guru." Digamparin lagi sama emak gue karena gue bandel. Iya, ditanya kenapa? Ya gue pernah dulu ketahuan ngerokok di sekolah. Dihukum langsung suruh ngerokok 3 batang. Nah kebetulan sekolah gue itu gue dari Palembang kan dulu. Palembang masih 4 jam lagi dari Palembang. Kota kecil lah gitu. Kenal semua karena sekolah kan di gereja, maksudnya di lingkungan gereja. Kenal semua sama bokap nyokap gue. Itu gue sampai rumah dimarahin lagi. Iya kan? Pastilah. Iya. Makanya sekarang gue bingung juga sekarang apa-apa lapor, kekerasan pada guru pada murid. Kalau anak yang ngelunjak ya wajar. Tapi itu mempengaruhi ini tau, mempengaruhi mental ya. Dulu kalau gue lihat ya angkatan kita gitu ya. Dihajar segimanapun tuh kayak ya udah gitu. Gue tuh inget ini, sorry gue potong. Gue inget beatnya Kevin Hart. Lu pernah denger ya? Jadi Kevin Hart tuh bilang, gue tuh ngedidik anak gue itu dengan keras gitu. Karena yang gue tanamin di anak gue adalah, lu kalau udah keluar rumah dunia tuh keras gitu. Iya benar. Gue nggak bisa selamanya gue ngelindungin lu gitu. Tapi memang ya kita sebagai bapak pasti kan berusaha semaksimal mungkin ngelindungin dong. Pasti. Lu besok gimana? Kebayang nggak lu udah mau married terus kayak anjing anak ngedidik anak gimana? Wah, kalau gue sempet ngobrol juga sama cewek gue. Gue bilang gue kalau anak cowok masih oke lah. Iya. Yang gue pikir anak cewek lu gimana? Satu, lo kekang. Berontak di luar. Iya, di luar diem-diem. Iya. Itu datang bunting atau apa kan kita nggak tahu. Masih mending. Iya kan? Kalau datang videonya. Mau dibebasin, takut videonya banyak. Iya, malah bikin OnlyFans. Iya, anjing. Malah jajan dikasih. Ya kan? Jadi kalau cara didik anak perempuan gue belum ketemu. Gue bingung banget. Serem banget ya. Gue bingung banget. Aduh. Tapi satu sisi gue mikirnya gini sih, gimana caranya kalau perempuan tuh lebih sensitif ya, lebih kalau lagi kan kayak gue kasih sayang gue akan berdiri kaki gue sendiri gitu loh. Kayak perempuan tuh lebih butuh touch gitu loh. Jadi gue berpikir gimana caranya gue kalau gue punya anak perempuan gue harus gimana caranya gue deket banget sama anak perempuan gue harus menyayangi anak perempuan gue. Seperti ngerasa kayak standar laki-laki gue di luar tuh harus cinta bapak gue gitu. Karena dia udah ngerasain cinta full gitu. Betul. Biasanya anak perempuan tuh jatuh ke laki-laki terus jerumus itu karena dia mencari cinta gitu loh. Cinta dari sosok laki-laki kan. Pun begitu udah deket pun masih ada kemungkinan kecolongan. Masih ada kemungkinan kecolongan. Makanya lu tahu Fadil Jaidi gak sih? Iya. Bapaknya. Ya. Nah gue kedekatan bapaknya sama anak perempuannya itu yang gue pengen. Menurut gue, gini nih maksud gue. Iya. Kayak gue harus jadi teman buat anak perempuan gue, harus jadi orang tua buat anak perempuan gue. Kadang gue harus jadi adik buat anak perempuan gue kalau dia lagi manja atau sensitif atau apa. Kadang gue harus jadi ibu, jadi pendengar, jadi semuanya lah. Jadi dia ngerasa, gue udah lengkap. Iya. Jadi ketika dia keluar, standar gue udah benar. Bapak gue di rumah. Ada yang kurang tapi Cung. Apa tuh? Lo harus bikin anak lo jadi wapres. Gue sih nyenggolnya pikirin dulu ya. Harus ada aja, senggol-senggolan mah harus ada sekarang mah. Lo merah sih.
Iya sih ya. Ini Merah. lebih ke damkar gua. Tapi Tapi anak gue kayaknya nggak gue kasih ke politik. iyalah serem lah Gue jangan. enggak deh kayak. Jangan Jangan. gini kita podcast-podcastan aja ya. Gue elus jangan deh nak. Jangan ya dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya dek ya. Gak bisa Yura. Nggak bisa. Bapak dulu. Jangan deh. Anak gue kayaknya nggak gue kasih ke politik. Nggak tahu ya. Mungkin yang waktu yang ngasih anaknya ke politik juga mungkin dulu ngomongnya kayak gue. Iya. Anak who gue knows. jualan martabak aja. Mungkin Ya, dia ngomong kayak gitu kan. kayak Nggak ada yang gitu. tahu. Tapi kalau sebelum itu tadi udah soal anak. Nah tapi sebelumnya. Lu kan akan ngerencanain menikah. Betul. Boleh di-spill nggak kapan rencananya? Tahun ini kah? Tahun depan kah? Mana maunya sih tahun ini. Tahun Ya? ini. Maunya. Berarti udah mempersiapkan lah OTW. OTW persiapan. insya Allah. Sulit nggak sih antar katakanlah oke lu udah KTP Indonesia tapi dengan keluarga lu bokap nyokap yang masih orang Ghana dan keluarga calon lu susah nggak sih? Sulit jujur. Karena lu nggak usah jauh-jauh deh Afrika sama kan cewek gue Batak kan. Oh, oke. Lu mau nikahin Batak Jawa aja kan pasti kan banyak Oh iya. yang nggak ini kan. Iya, Apalagi iya. nih Batak Afrika gitu loh. Ntar minta ini, ntar guanya orang tua gue ngerasanya gini. Iya, Gini iya. karena adat kan dan Beda banget. iya menurut mereka menikah dengan pesta-pesta nggak masalah. Menurut kita nikah tuh sesuai Islam aja Iya. gitu. Jadi kan tapi kan gimana caranya? Ini kan di sini ujian gimana caranya gue sama pasangan gue. Yuk kita bikin mereka tuh ketemu di tengah gitu loh. Iya. Intinya komunikasinya harus kuat aja gitu. Kalau susah banget. Susah banget ya. Susah banget. Cuman kan ini udah pilihan yang kita pilih gitu loh. Jadi Siap bergandengan tangan berjuang lah ya. ya udah pilihan yang kita pilih Iya, gitu. iya. Dan kita dari milih ini kita udah tahu rintangannya tuh kalau goblok banget gitu. Jadi ya lu mau jalanin apa nggak usah gitu loh. Kalau nggak mau repot ya jangan dijalanin. Tapi udah akhirnya ketemu, udah mulai ketemu jalan tengahnya. Udah ketemu. pelan-pelan ketemu lah. Anjir tuh. Kan pasti ada lah percikan-percikan yang Iya, karena- kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gini. Iya. Tapi semua tahu. Iya, Nggak usah gua sama dia karena beda banget aja. yang sama aja ribet. Iya, gue sering denger kayak, oh ribet banget gue bilang. Itu yang Indonesia banget, Cum. Indonesia banget tuh, kalau merit, yang merit bukan pasangannya, yang merit Iya, keluarga. Kenapa ya gitu ya? Nggak tahu tuh. Iya. Itu kayaknya cuma unik kan di Indonesia dah. Iya, padahal kita di KUA beres gitu ya. Nah, Tapi nggak harusnya bisa, nggak harga bisa. diri bos. Nah, Nanti teman-teman mama gimana? nah. Soalnya temen Pak Saipul kan anaknya Nah, nikahnya. Wah. Kemarin mereka datang loh ke kawinan misalnya, Iya, gitu-gitu. Kemarin Pak Saipul anaknya babi guling. Kambing gulingnya 3. Repot kan? Dan kalau di keluarga lu, kalau dari keluarga bokap nyokap gitu, relatif lebih, kalau di Ghana gimana sih kawinan? Maksudnya yang Nah, mereka itu kalau kawinnya itu lebih nggak melibatkan perempuan. Jadi antara pihak keluarga laki-laki ketemu keluarga perempuan. Jadi sampai goda sah baru perempuannya itu boleh keluar gitu. Kalau sini kan nggak bisa kan, perempuan Iya. kan harus ini ikut dalam lamaran. tapi ikut dalam- macam-macam Cum. Kayak misalnya di mana ya? Ada yang jadi kalau di kita istilahnya yang mestain siapa? Kan ada yang misalnya gue lupa, gue gue mau salah tanya dong, budget-budgetan gitu emang bener yang bayar perempuannya? Nah, itu tergantung sukunya. Beda-beda, Cum. Ada yang gue lupa di mana, gue takut salah ngomong ya. Cuman ada misalnya katakanlah di suku A yang punya kuasa justru cewek membayar cowoknya. Ada di suku B justru lu kalau mau meminang seorang cewek lu harus bayar uangnya. Uangnya tuh misalnya bahkan ada sampai kalau lu S1 Uang harganya panai ya? Iya, misalnya uang panai gitu kayak itu di Bugis atau di Makassar lah Nggak kalau tahu nggak gue. salah. Uang panai katanya emang susah banget itu. Iya, terus misalnya di Sunda gimana, di Jawa gimana, dan itu culture yang udah turun-temurun, apalagi kalau misalnya keluarga kita sangat memegang teguh adat ya, Iya, itu iya. tuh yang kadang-kadang Iya. ribet tuh. Ya, buat teman-teman yang tahu nikahan suku Batak, tolong komen dong kalau mau nikahin cewek Batak tuh gimana gitu. Nah, What to do. Lu Batak bukan sih, Bang? bukan, Oh, bukan. gue Jawa, Kayak Batak. mirip, Banyak yang bilang kan? banyak yang bilang, sama ini dikira gue Chinese, padahal gue Jawa, Tulen. Sumpah ya, gue pikir lo ada Chinese. Ya kan? Karena baju lo merah. Wah, Gongsi Facai. iya kan? benar. Gongsi Facai kan merah. Emang gue ini damkar Beijing. Terus kayak gue turunnya justru ada Belanda dari nyokap gue. Oh iya. Nenek dari nyokap gue itu Belanda. Temen gue ngomong lucu banget deh. Kenapa? Ada namanya Gemas. Jadi dia ngomong gini, Cum, lu tau nggak gue keturunan Belanda? Emang iya, gue bilang, muka lu nggak ada Belanda-Belandanya. Iya, gue ada keturunan Belanda. Dari mana? Dari nenek gue. Oh, nenek lu orang Belanda? Enggak, nenek gue diperkosa VOC. Bubuk. Candanya. Oh, ih, astagfirullahaladzim. Dan jadi. Dan dia bangga. Iya lagi anjing. Dan dia bangga gitu loh. Ya kalau kita sedih juga salah karena dia bangga ya. Iya.
Gue ada turunan Padang juga. Oh gitu. Banyak ya? Turunan Padang nasi kapau. Dibanyak dong gini dong. Anjir, tapi lu tuh tadi lah soal pernikahan udah. Gue pengen bahas soal Halo Hati. Sebelum Halo Hati lu bikin apa sih? Nggak ada. Pertama ya? Itu project lu? Pertama gue Halo Hati. Jadi Halo Hati itu sebenarnya juga unik sih menurut gue. Jadi gue tuh nggak ngerti podcastan gitu loh. Nggak berani aja, gue takut salah ngomong atau apa. Jadi gue nggak pernah lah ngomong-ngomong podcast gitu. Nah terus pada saat itu, tapi jadi bintang tamu gue kayak oke-oke aja gitu loh. Karena kalau ada apa-apa lagi nanggung gitu. Terus waktu itu gue diundang tuh ke Halo H gitu. Temen gue bilang, cuma ada podcast, ngapain gue bilang. Ini bahas cinta-cintaan. Lah bahas cinta-cintaan kok sama gue bilang. Karena gue gak ada basic di situ. Akhirnya dateng lah gue ke Halo H ngobrol. Gue baru pertama ketemu Firda tuh. Akhirnya ngobrol. Dulu ada hostnya. Iya, host yang pertama ya. Iya, Mas Agung. Terus ternyata viral episode gue. Dar. Tiba-tiba dikontak sama Firda, diajak ketemu. Gue bilang, oh ini orang mau ngajak selingkuh apa gimana nih? Gue bilang, ternyata mau ngobrolin Halo H. Padahal udah siap-siap. Wallet info. Kondom 3 nih. Jadi ngerasa gue bisa nyanyi, akhirnya gue daftarlah AFI. Tanpa disupport orang tua tuh, orang tua gak tahu. Ngantri lah. Nah ketika ngantri dari ribuan orang itu, akhirnya gue masuk ke antrian yang tadinya berdiri, terus duduk. Pas berdiri tuh gak ada tuh suara yang lagi nyanyi. Nah pas duduk udah mulai santai. Gue udah ngerasa yang anjing gue nyanyi. Ini dulu masih inget lagunya Robbie Williams. Robbie Williams yang ini, yang I just wanna feel real love. Gue udah ngerasa paling bagus aja ya. Gue kan gak tahu dunia luar seperti apa. Dan orang-orang yang ikutnya juga seperti apa. Di pinggir gue pas gue denger, anjing bagus banget suaranya ya. Bagus banget. Sebelah kanan gue, wah anjing bagus. Situ gue langsung balik. Balik, udah lama-lama ngantri. Ya balik. Tolol. Kan kalau punya jual kompetisi makan, wah udah aja. Iyalah, dulu, udah jalanin dulu aja kan nggak tahu. Hokinya di mana. Iya. Nah ini gue balik gitu. Warga Bros, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang di mana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Udah dong datang dong tiba-tiba. Tadi nawarin gue jadi host. Gue bilang lah gue nggak ada basic. Gue bilang basic jadi host tuh gue nggak ada sama sekali. Udah nggak apa-apa nanti gue kan kalau bahasanya digendong ya. Gue pikir digendong beneran. Emang lu kuat gue gituin dong. Oh iya gue bilang udah. Enggak budgetnya segini. Oh ya udah kapan syuting? Bisa kok gue bisa. Bisa. Gampang lah basic gampang lah. Fuck basic lah gue bilang anjing. Dan ternyata sebesar itu warga Dan bahasa ternyata meledak. Gila sih. Ternyata meledak banget. Gue juga kaget. Gue bilang. Gak tau kenapa ya. Gue sebagai penonton sebagai penonton yang nonton Halo Hati itu menurut gue genuinnya antara lu dan Firda yang sering bentrok gini sering kayak kontra kan biasanya jarangnya kalau konten percintaan lu kan biasanya satu suara gitu kan. Berbagi jadi sifatnya saling bergandengan di konten itu. Nah, lu tuh baru kayak konten pertama yang menurut gue bentrok. Dan bentroknya tuh menurut gue asik banget. Lu mewakili cowok banget. Si Firda mungkin cewek banget. Betul. Jadi untuk orang yang nonton tuh, untuk yang cowok nonton dapat insight kalau cewek gimana. Iya. Dan dari situ, itu kan banyak quotes-quotes. Efek ke elunya jadi kayak, ini. Pas lu mulai udah punya pacar lu yang sekarang? Atau sebelum? Udah. Pas lu muncul terus berjalan podcast, pernah nggak berantem kayak lu aja ngomong di podcast begitu? Enggak. Untungnya pacarku nggak ke situ ya. Enggak, alhamdulillah untungnya enggak deh. Gue juga nggak tahu dalam hati dia kayak siap berantem kayak isi anjing. Tapi gue punya satu fakta tau. Gue nggak pernah nonton podcast gue sendiri. Setelah tayang? Nggak pernah. Kenapa Cung? Ngapain gue? Nggak pernah gue. Ya siapa tuh perlu effort. Dan gak cuma di Halo H ya. Semua podcast lu nggak pernah lu tonton. Anjir. Nggak pernah. Menarik nih. Kalau gua karena di stand up kan dulu kita kebiasaan evaluasi. Iya. Awal tuh 2011 tuh jijik banget nonton diri sendiri. Tapi pada akhirnya kebawa tuh rutin itu jadi seenggaknya kan kayak oh gua kurangnya di sini. Lu sama sekali nggak pernah nonton? Nggak pernah nonton. Gua paling kalau lewat di potongan tuh. Itu juga biasanya gue skip. Kalau materi promo yang biasanya lu posting, ya lu posting aja nggak lu lihat misalnya. Oh, materi promo yang mana nih? Potongan-potongan misalnya. Gue nggak pernah posting. Oh, lu nggak pernah posting? Gue nggak pernah posting Halo.
Sama sekali. Gak sayang kali lu sama program. Bukan nggak sayang, gini loh. Jadi ini juga sering ditanyain kan sama orang. Jadi karakter gue itu karakter gue tuh membangun sosial media itu di mana gue ya udahlah santai aja lah, tongkrongan. Lu kalau lihat postingan Instagram gue santai, nongkrong, bercanda apa segala macem. Jadi gue menempatkan diri gue, maaf ya, kalau di Halo Hati itu gue kerja. Gue kerja. Jadi makanya kalau lo perhatiin di Twitter orang sampai trending 1 orang ngebully gue. Di TikTok ada potongan video orang ngebully gue. Tapi kalau orang netizen gitu biasanya pindah ke Instagram pribadi kan. Instagram pribadi gue nggak pernah ada bulian. Karena orang bingung. Gue mau ngebully dari segi mana? Lu yang di Instagram beda. Beda. Anjing, gue mau bully dari segi mana? Jadi kalau mau ngelihat gue bocom seru, ya lo ke Instagram gue. Tapi kalau mau ngelihat bocom cerita, ya lo ke Halo gitu loh. Dan gue tidak, menurut gue enggak lah, gue bilang Instagram gue nggak boleh berubah karakter gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah kayak, kok lu nggak pernah posting? Enggak sih. Enggak ya, asik pernah. ya. Asik. Jadi tetap. Apa mereka gedek juga, gue nggak tahu ya. Anjing nih orang sok artis banget nggak pernah posting. Nggak pernah gue. Lu emang dulu pernah dibully di Twitter? Wah, parah. Kenapa? Gara-gara episode gue sama Prilly, gue debat sama Prilly. Gue ajak debat, salah gue juga sih. Jadi kondisinya pada saat itu adalah sebenarnya perdebatan gue sama Prilly itu normal. Normal perdebatan laki-laki dan perempuan. Cuman itu tuh gue pulang syuting dari mana, gue lupa. Gue belum mandi, pakai hoodie acak-acakan. Prilly pakai baju, tahu nggak baju cewek karir Korea tuh yang kemeja dengan rapinya, duduk sebelah sini. Gue dengan hoodie acak-acakan, rambut kayak gini, pokoknya belum mandi, alkohol di sini. Sponsor. Alkohol di sini, cuman orang nggak tahu sponsor. Depan dia kan nggak boleh ada ini, alkohol di sini. Jadi orang lihatnya kayak anjing, malaikat sama iblis nih gitu. Jadi orang udah nggak peduli kalimatnya, cuman lihatnya kayak, terus gue kayak, lu kalau aneh banget. 1 botol ya kan? Dan botol itu udah nggak full, udah setengah. Berarti mabok ya orang. Ngapain Prilly debat sama orang mabok gitu kan? Itu abis gue di situ. Trending 1 gue di Twitter. Itu retweetnya sampai Panji Pragiwaksono. Oh iya. Ini orang-orang sampai si kalau nggak salah siapa ya, Firsa Besari apa siapa gitu, orang gede lah gitu. Nge-tweet kalau orang ini kalau sekali orang ini ngomong tentang cowok, oksigen di bumi berkurang sekian persen. Sampai segitunya gue. Cuman tetap Instagram gue tuh nggak kena. Karena ketika orang ke Instagram gue, lu mau nggak menemukan itu gitu loh. Orang bingung. Gue nggak kuat kayaknya kalau dibully gitu kali ya. Karena gue nggak lihat, nggak di akun pribadi gue. Di TikTok gue pun nggak ada. Oh, nggak ada yang masuk? Nggak ada. Wah, biasanya ada yang masuk kan kalau kayak gitu kan, pasti ada aja. Nggak ada loh, gue juga bingung. Tapi follower TikTok nambah? Enggak. Nambah tapi dari konten, kan gue sering konten pribadi kan, nambah dari konten gue yang lain. Karena kan gue nggak pernah, cuman hashtag Bocem Ahmad jutaan. Karena kan akun-akun repost itu kan pakai hashtag kan, hashtag Firda Indira, hashtag Bocem Ahmad. Jutaan hashtag nama gue. Cuman gue pribadinya, akun gue pribadi tidak pernah ada bahas tentang potongan itu. Nah, pas trending, lu nonton videonya? Enggak. Sama sekali? Anjir. Enggak nonton gue. Gue nggak tahu ya, gue pernah gue bahas. Kayaknya gue pernah ngomong nih sama Firda atau sama anak bro. Gue nggak nonton, gue bilang. Padahal mereka udah heboh, Bocem gimana nih diserang gitu ya? Enggak, gue nggak nonton. Gue nggak tahu apa-apa. Aja enak banget sih hidup kayak gitu. Iya, karena ya udah gue datang. Gue cuman datang, materinya apa nih hari ini? Kita bahas ini, ngobrol sama Firda, ngobrol sama bintang tamu. Ayo kita syuting. Ya udah, assalamualaikum. Enak tuh kayak gitu tuh. Iya. Asli enak banget. Lu bisa kayak in and out. Ya udah gitu, memisahkan. Iya, misalnya sisanya gue jalankan sosial media gue seperti biasa lagi gitu. Tapi lu dengan konten kayak gitu, lu harus kayak punya harus punya kayak kebutuhan untuk menambah hasanah tentang cinta gak sih? Atau ya udah seada di otak lu aja? Seada di otak gue. Iya. Sumpah, lu bisa tanya anak belum. Gue kadang bintang tamu gue gak tahu siapa, kadang gue baru nanya 3, 2, 1 audio, bahas apaan Fir? Udah jalan aja. Tapi itu yang bikin unik, Cum. Iya. Gue nggak bisa gue nyiap. Iya, justru karena kayak gue bego deh, nggak bisa gue ngapalin gitu kayak. Nggak bisa lah, cuman lo belum nyoba aja. Cuman menurut gue kalau karakter lo udah kuat di situ, jangan diubah. Emang asik kayak gitu. Lo harus mewakili cowok-cowok yang peduli amat lah, anjir gitu kayak. Ya udahlah, jalan aja gitu. Jadi jadinya real juga kan. Iya, real juga. Sampai ke kitanya gitu. Gue kadang-kadang juga
Tapi ya memang namanya semua konten cinta-cintaan itu kan bermain di batas tipis banget antara keren dan cringe ya. Iya kan, pasti kan. Benar. Itu tergantung momen kita pas nonton, nonton, iya kan. Iya. Kalau momen kita pas baik-baik aja pasti anjing apa sih nih Iya, gitu. sih anjing nggak jelas. Iya kan. Tapi gimana pas momen kita terpukul, apalagi dengan misalnya isu yang sama dengan yang lagi lu bahas, itu pasti kan dikuatin banget kan. Benar. Anjing bocum the best. Iya, pasti. Tapi ada efek nggak? Misalnya lu lagi kemana gitu? Oh banyak. Jadi gue tuh di sosial media ya kan udah dari lama lah bisa dibilang lah. Walaupun gue bukan konten kreator yang fokus atau apa, cuman gue kan main sama beberapa orang dan orang tahu gue kan. Ya let's say dalam 1 bulan gue ke beberapa tempat ada 1 orang minta foto gitu. Muncul belum media Halo Hati. Gue bisa bilang hampir semua orang tahu gue. Buat warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Ting. Sampai getar kan biasanya kan. Lanjut. Gue sampai risih gue. Tapi anjingnya, kalau dulu itu Bang Bocong foto dong gitu. Sekarang foto dong, emang gue siapa? Nggak tahu Bang yang cinta-cintaan. Jadi, orang tuh nggak tahu nama gue siapa gitu. Tapi kalau gue ke Indomaret atau Alfamart itu pasti tahu gue. Iya. Tapi nggak tahu nama gue siapa. Iya. Cuman tahu lu bahwa ini yang konten cinta-cintaan. Jadi gue sampai ada momen kayaknya gue nggak bisa deh begini. Jadi kan gue gue lebih ke gimana caranya bisnis, marketing gitu kan. Iya. Jadi kayak gue nggak bisa deh. Karena menurut gue ini too much. Udah. Gue nggak bisa kayak anjing semua orang tahu gue nih gue bilang. Dan sebenarnya lu nggak pengen itu. Gue nggak pengen itu. Ini nih banyak kejadian kayak gini. Orang yang nggak pengen dapat efek itu malah orang yang dapat rezeki itu. Sedangkan banyak orang yang berharap rezeki itu, misalnya, tapi dia nggak dapat. Jangan tahu. Jadi lu nggak punya privacy menurut gue. Iya. Nggak enak. Sumpah. Berarti dengan kata lain nggak lama lagi nih lu di Halo Hati? Enggak juga. Enggak juga ya. Gue masih butuh duit buat dekor sih. Masih butuh duit buat dekor sih. Tapi melelahkan ya? Melelahkan. Jadi ya efeknya jadi gini, jadi gue jujur aja ya, sebenarnya keluarga gue tuh nggak suka gue di entertain kayak gini. Nggak mau. Karena keluarga gue tuh sangat amat islami gitu loh. Cuman nyokap bokap gue udah tua ya, kolot juga. Jadi mereka tuh nggak sosial media. Jadi gue di entertain juga lo nggak tahu, paling kabar-kabar burung gitu loh. Apalagi bokap gue tuh yang udah ngaji, kerja, tidur, udah tua lah, udah umur 70 dong. Aman dong, gue mau tahu dari mana. Potongan halo nyampe ke bokap gue udah aneh. Berarti kan segila itu. Iya, emang harusnya udah segede itu. Orang terakhir setelah semua orang tahu baru segede itu, gue bilang. Dan gue awalnya gue tidak menyadari Bang itu sebesar itu. Sampai akhirnya sampai ke bokap. Iya, anjing ini udah nggak bener nih, gue bilang. Ini udah nggak bener nih, ini udah gede banget berarti. Cuman kan namanya gue kerja, ya itu yang media cari kan. Iya. Mau gimana gitu loh. Dan artinya karya lu tuh memang udah sebesar itu. Even kan kadang-kadang ada yang bilang kan karya tuh ada karya yang bahkan bisa lebih besar daripada penciptanya. Nah salah satunya menurut gua lu. Mungkin. Halo iya. Halo itu udah lebih besar dari lu. Itu menurut gua sih susah sampai ke situ Cum. Susah banget anjir. Gak semua orang karya. Kayak kita tau lah semua let's say lagu nasional lah banyak. Itu kan rata-rata ya kita tahu lagunya tapi kadang-kadang penciptanya kita masih salah ketukar-tukar misalnya. Pasti. Atau kayak lagu banyak lah lagu-lagu zaman dulu kayak kita apal banget kan cuman nyanyi siapa? Waduh. Nah, itu kan. Dan menurut gua enggak semua seniman bisa sampai di level itu. Lu udah sampai level itu anjir menurut gua sih. Amin. Gokil sih. Amin. Tapi ternyata efeknya mager ya. Ya capek aja menurut gua. Nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan emang gue di entertain terus kayak gue lebih seneng dulu, gue gak terkenal banget, tapi sekalinya orang terkenal ngenalin gue bisa ngobrol sama orang itu. Woi Bang, gimana? Lu gak ketemu sama si ini? Lu kemarin dari sini. Dia follow gue tahu gitu loh. Tapi sekarang gue harus menghadapi, malah lucu, kemarin gue lagi potong rambut kan. Ini anjing nih, aneh sih. Gue lagi potong rambut, gue sama nyokap gue. Tiba-tiba ada ibu-ibu mergocap kayaknya. Nyamperin gue. Kamu hebat. Teruslah memperjuangkan perempuan. Apaan? Apaan? Emang gue apaan nih gue? Feminis nih gue gitu, gue sampai segitu. Nyokap lu nanya, siapa tuh? Enggak, gue bilang gue dari toilet tuh. Gue kayak, apaan nih gue bilang. Kecuali beda kalau kalimatnya, semalam kamu hebat. Oh iya, wah itu, yang mana nih? Kayaknya saya mabok deh. Gitu udah sampai segitunya gitu loh. Anjir, gokil sih. Ya, terus kayak, ketemu, Bang, kata-katain dong, anjing apaan. Jadi gue risih sendiri gitu loh. Dan itu pernah ada kayak dulu di
strangers tiba-tiba bang kata-katanya dong kata. Banyak itu bukan Anjir. bukan ada lagi, itu banyak banget. Itu gue sampai cerita sama Firda, gue bilang gue pusing tahu sebenarnya gue nggak nyampe. Pokoknya kalau gue sampai takut masuk Minimart Karena itu. karena ngadepin. kayaknya mereka tuh baik-baik deh nonton potongan-potongan. Dan lu jangan kaget, bukan Twitter, bukan Instagram, bukan TikTok aja. Facebook tuh udah gila banget Aloha. Iya banget. Potongan-potongan itu buat status WhatsApp ibu-ibu, Iya, asli. buat ngirim ke ibunya. Segila itu. Dan looks lu tuh unik, jadi Iya, buat gampang. orang gampang Iya, oh hook iya gitu. ini dia nih Iya. gitu. Coba kalau mungkin gua ya, Hmm. kata-kata semua yang lu omongin itu gua yang ucapin, mungkin efeknya nggak sedan itu. Karena gua secara looks generik. Iya. Gitu. Mungkin Kalau- orang belum tentu. Ingat gitu. Sedangkan lu dan Firda kan bener-bener kayak menurut gua itu Iya. dua, anjir ini yang satu hostnya Iya. apa namanya cowok kulit hitam gitu, Hmm. keren Hmm. gitu looksnya. Itu hook banget sih, Iya, visualnya itu. edan. Efeknya tuh di situ yang orang banyak nggak tahu ya. Iya. Dan ternyata, nah itu berarti nggak semua orang, ya kadang-kadang ya, tapi kita nggak bisa nyalahin lah ya. Orang menganggap kita tuh kadang-kadang as a hero kan. Iya. Ya itu nggak bisa kita lawan juga sih, Iya. ya nggak sih? Dan gue sedihnya gini aja, gue nggak mau. Ya gue kan berkarya di brand, gue ada brand yang menurut gue karya gue lebih besar di situ, gue lebih bangga di situ. Gue nggak mau itu ketutup karena entertain gue. Apa brand lo? Boleh di-share nggak? Gue ada bikin Rukas, Rukasnya apa? ada brand baju. Oh. Jadi kemarin tuh kita yang bikin makeover gembel, jadi Oh itu lu, Iya. anjing keren tuh kontennya. lu aja nggak tahu dong itu gue kan? Iya. Nah, gue nggak, males gue itu. Tapi bahwa lu senang kalau Rukas ini sukses. seneng banget. Dibanding yang halo-halo muncul sebagai itu. Ketika Rukas ini sukses, gue seneng banget. Wah Rukas. Sangat amat. Kalau seneng. warga waras ada yang mau check it kemana? Kita limited stock, jadi kita Oh. per season. Per season. Nah Per itu season. gimana caranya kalau Follow mau aja Instagram Rukas buat infonya. Rukas RUCAS. RUCAS. Rukas tuh warga waras. Udah pasti kalau menurut gua kalau itu seasonal dan limited udah pasti spesial Iya. banget itu. Jadi gue lebih gimana sih karya-karya gue supaya lebih dikenal orang, makanya kemarin makeover meledak, gue seneng banget. Jiwa lu berarti memang sebenarnya di entrepreneur ya? Iya gue. Dan fashion? Iya, Oh. fashion. Terus gue juga sekarang bikin brand parfum. Oh iya cuy. Cuman orang tahu gue gara-gara si GTA sosok laki-laki gitu. GTA so iye. Iya GTA so iya. GTA quotes GTA cinta. quotes. Jadi kayak anjing lah. Cuman gimana ya, gue gak boleh mengeluhkan itu suatu hal yang harus disyukuri juga ya. Jadi ketika, menurutku sekarang kan entrepreneur itu lo ketika lo punya nama, orang trust sama lo, barang lo lebih cepat Betul. dikenal orang gitu. Iya. Jadi mungkin Aloha salah satu cara juga, Tuhan iya. untuk ngasih ke lu bahwa Jadi ini keresahan, cuman bukan keluhan. Gue harus tetap Benar, mensyukuri benar. itu. Karena gak semua orang kan bisa dapetin itu. Gitu. asli itu. Ya semua lah, semua seniman, semua ya kita nyebutnya kita seniman lah karena kita menghasilkan sebuah karya gitu. Pasti inginnya bukan uang ya, tapi inginnya adalah karya dia itu dinikmati kan. Betul. Ya itu. Betul, orang nikmati, orang enjoy gitu kan. Iya, dan nggak ada seniman yang pengen kayak gue berkarya gue nggak pengen rame. Menurut gue nggak ada sih. Nggak ada, ngapain lu? Iya, ngapain kan? Dan pasti kan salah satu bentuk Terus apresiasi. seniman jarang sekarang yang ideas tai kucing itu. Gue sih limit ini aja, orang-orang tertentu aja. Oh, Sama ini yang gue suka kadang-kadang gedek tuh ya, ada band-band yang kita bubar, kita tidak akan reuni, 3 tahun lagi reuni. Banyak ya, tiba-tiba di pesta Iya, pora. iya, maksud gue kayak, udah nggak usah sok-sok. Iya. Kalau emang bubar ya udah kita Iya. sekarang lagi bubar, nggak usah bikin statement kita tidak akan pernah reuni. Iya, 3 tahun di pesta pora, atau sosok surprise drop. Kayak gitu-gitu. Maksud gue, Banyak. udahlah gitu. Iya. Karena pada akhirnya kan jadinya kan Mm-mm. berarti ya selama memang argonya pas ya kumpul Gas, lagi kan. susu gitu. anak kan lumayan. Iya, dan mungkin sekarang ngomongnya pas itu nggak mau reuni karena kondisi ekonomi lagi fine. Iya. 3 tahun ke depan kan lunas. Nggak ada yang tahu. Nah. Siapa tahu habis nyalek kan tuh, Nah. habis kan ngeband lagi deh kayaknya deh. Itu. Kan nggak ada yang tahu. Tapi ya ini mungkin terakhir, Cung. Sebenarnya apa yang lo inginin dari Halo Hati sebagai apa ya, sebagai end resultnya lah gitu, ataukah lo pengen jadi kayak gue pengen nih di saat banyak orang yang mungkin lagi hancur gitu, lo bisa kuatin atau apa? Kalau di Halo Hati semoga brand tetap basok yang Iyalah pastilah itu. Gue sebenarnya kalau di Halo Hati, jadi sebenarnya ya Bang, Halo Hati tuh banyak membantu orang. Gue baik banget dengar cerita dari Firda, dari DM, banyak orang yang tadi nyampe pengen bunuh diri karena nonton Aloha, jadi dia semangat lagi. Ada orang yang ragu-ragu untuk gue nikahin dia atau enggak, ternyata bisa
mengambil keputusan gitu. Iya. Jadi ya selama Haloha itu bisa bermanfaat buat orang, walaupun banyak yang hate juga ya. Iya. Cuman buat orang-orang yang nge-hate, kalian harus ingat juga Haloha tuh banyak banget ngebantu orang gitu. Baik banget nggak sih? Kan banyak orang mentok dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu mau gimana, dia nggak tahu mau cerita sama Iya. siapa. Tiba-tiba ada Haloha, di mana Haloha itu bisa menjadi patokan dia gitu loh Iya. untuk ngambil keputusan. Berarti kan bermanfaat buat orang lain. Iya. Jadi gue happy nggak happy, gue seneng nggak seneng, gue akan happy ketika itu bermanfaat buat orang banyak gitu loh. Iya sih. Udah itu aja sih. Iya sih, itu salah satu poin tertinggi kita akhirnya kalau bisa sampai membuat orang yang tadi hancur jadi bangkit tuh itu Iya ya, sih. karena sekarang kan banyak banget ya. Gue lihat, gue sedih juga. Gue bukan orang yang suka di entertain, cuman gue orang yang sangat amat suka menikmati entertain. Jadi gue banyak banget lihat dari konten-konten kreator sekarang, banyak banget konten-konten kreator yang cuman bagi-bagi duit, viral, terus ngajak-ngajak yang nggak bener, viral. Jadi gue kangen banget punya lihat orang-orang yang berkonten, terus apa namanya bermanfaat buat orang lain Iya, gitu. iya, Dari iya. stand up lah, Iya, gue iya. pecinta banget stand up gue. Gila gue pecinta banget stand up. Jadi tapi gue agak sedih aja karena dulu gue ketika gue nonton stand up, gue banyak banget dapat insight yang menurut gue stand up itu menurut gue selain komedi tuh ilmu loh. Menurut gue. Jadi dulu tuh gue suka nonton Abdur Arsyad, Iya, gue nonton Zawir, gue Iya. nonton siapa, gue dapat ilmunya gitu Iya, loh. iya, Dan iya. sekarang ketika gue nonton stand up, sekarang ngomong kasar doang, Iya, terus orang ketawa, iya, terus ini bukan karena gue benci stand up Iya, ya, tapi iya. karena gue mengikuti stand up, terus anjing babi, terus orang ketawa Iya, gitu loh. iya. Jadi anjir, Sayang ya, dulu tuh sayang sebenarnya aja di fase gitu. ada fase dulu yang Ada lebih fasenya keren. stand up itu gue nganggap itu sebagai walaupun dibungkus dengan komedi ya, Iya. jadi tapi banyak intisari yang bisa gue ambil Iya, dari iya, stand up iya, itu, gitu loh. Dan banyak sih show anak-anak terdekat dan memang menikmati stand up yang bener itu memang di special show sih menurut gue. Itu adalah lu menemukan komika dengan karya terbaiknya itu ya di special show. Iya. Kalau nonton di gigs atau nonton di YouTube atau nonton di apa, menurut gue sih itu bukan Iya. maksimalnya dia lah Iya, gitu. iya. Kayak Rais kan sekarang dia Iya. punya lagi Iya. mau jalan tour. Gue gitu. suka banget stand up. Menurut gue stand up tuh ngasih warna baru banget Asli. di dunia industri Iya. giveawayan ini. Iya kan? Bener Iya dong, bener. sih, Gue iya, suka iya. banget stand up. Apalagi kan gue sempet ngeliat ya. Gue suka banget kalau anak-anak stand up itu masuk film. Oh iya. Komedinya beda loh. Itu Iya, yang nulis iya, anak-anak iya. stand up ya? Iya. Itu gila, gue bilang Iya. komedinya beda. Beda banget. Komedinya seru, seger banget Iya, ya. pasti beda. Bahkan bukan cuma di film, Cum. Kalau lo perhatiin, ada konten kreator besar yang tim belakangnya ada komik. Itu pasti beda jokes-nya. Oh iya. Ya dulu salah satunya tuh Denny Sumargo. Denny Sumargo tuh Dennis Sumargo sih lucu banget Denny sih. tuh sejak di belakangnya ada, dulu pertama kalau nggak salah namanya Adit Nganga, itu komik Bogor dan Depok. Nah dari situ komedinya beda banget. Sampai Iya. sekarang dia selalu Endorse aja seru loh. Iya, sampai sekarang dia selalu ada kalau misalnya ada yang cabut anak komiknya harus masuk satu lagi. Iya. Setahu gue gitu. Dan pasti beda banget. Iya, dulu gue suka banget stand up. Nggak tahu kenapa stand up Indo tuh menurut gue stand up Indo seru banget. Iya, Stand up Indonesia ya? Iya. Wah, anjir gue bilang. Tapi ya itulah gue kadang tuh kalau nonton mungkin tapi yang baru-baru banget yang mukanya gue kenal. Iya. Tiba-tiba masuk next take. Anjing kontol babi. Hah, apaan nih gue bilang. Karena dulu tuh gue disuguhi tuh senior-senior yang gue nggak tahu ya senior mana yang anjir. Iya lagi yang diomongin. Iya, dapat itunya tuh, dapat kayak anjir iya lagi gitu. Iya lagi. Kepikiran lagi si anjing gitu kan. Ntar gue dibully gak sih? Dibilang. Enggak lah. Ya itu memang ya tapi ya itu gue bilang bahwa emang ada fasenya sih, Cum. Kadang-kadang emang ada komik-komik yang memang katakanlah ya baru. Bukan berarti yang senior gimana. Cuma maksud gue kita pun dulu mengalami kok fase-fase kayak kita tuh yang penting cari lucunya dulu. Dari cari lucunya itu nanti berkembang. Kan setiap orang seniman itu pasti berkembang kan. Iya betul. Nah yang sedih adalah kalau ada seniman yang tidak bisa berkembang. Itu kan yang sedih gitu. Tapi ya puji Tuhannya anak-anak komik kita rata-rata ya kalau lu lihat fasenya pasti ada fase semua kok gitu. Iya. Dan kalau lo look up sekarang, Abdur juga lagi mau jalan tour lagi kan? Iya. Itu Abdur sih the best. The best itu salah satu komik menurut gua komik brilian sih. Wah, Abdur tuh. Danny Beller yang terbaru. Wah, iya Danny Beller juga gitu lucu sih, banget. The best tuh menurut gue. Dan banyak lah yang lain-lain. Lo Banyak, harus nonton banyak Improvindo nanti. Apa itu? Grup gue Improvindo. Gue kan berlima tuh, gua Randika Jamil, Megdani, Isman sama Mosidi. Kita punya grup main komedi improvisasi. Nanti nonton gue undang. Siap. Kita show pas itu. Tapi terakhir bintang tamu yang pengen lu undang ke Halo Hati tapi belum kesampaian. Bintang tamu yang pengen buat undang ke Halo Hati. Kalau untuk sekarang siapa ya? Yang kayak seru deh ngobrol sama dia gitu.
Bukan karena viralnya, tapi kayak gue seru kayak ngobrol sama dia nih gitu. Gue pengen banget ngundang si ini nih, siapa sih namanya? Aduh gue lupa lagi namanya. Gue lupa namanya. Apa? Valdo Maldini? Bukan. Grace Natali? Bukan. Adiana Pitupulu. Bukan. Gue pengen banget ngundang si Dikta. Oh Dikta Bekasya Vinuno. Iya, Oh. itu dia kayak asik banget kalau Asik ngobrol. kayak gue liatin dia di Vindes berapa kali Iya, gitu iya, kayak iya. rock Di- and roll di gitu. PWK juga asik Iya, banget. rock and roll kan kayak. Iya. Iya. Rock and roll ganteng. Iya, rock and roll ganteng Iya, gitu. itu cewek-cewek maunya rock and roll. Gue suka deh sama cowok rock and roll, tapi Dikta anjing. Nggak semua cowok rock and Iya. roll. Emang suka diktanya. Iya, emang suka diktanya, emang suka rock and roll. Dikta jadi anak rumahan juga lu suka. Iya. Kan? Aku mau deh cowok rock and roll tapi Vino Bastian. Di Serigala Terakhir. Bocum, makasih banget ya udah Sama-sama, Bang. main. Aduh, Sama-sama, seneng Mas. banget ngobrol sama lu. Warga Waras terima kasih yang udah Terima nonton kasih episode semuanya. kali ini. Terima kasih. Oh ya, gue mau ngucapin ada yang ngasih Saweria. Sorry, gue lupa. Lumayan lah ada yang support. Wes, mantap. Dari paling-paling, namanya paling-paling. Sudah support Saweria kita 10.000. Abang-abang ada rencana undang Mega Salsabila kah? Udah kita undang ya. Nonton, udah ada. Seru videonya. Makasih buat lu dan juga kalau warga Waras mau support kita boleh ada link Saweria di description atau di QR code di sini untuk subscribe. Terima kasih Bocum. Sama-sama, Bang. Sukses terus Salah Hati dan Amin. juga Rukasnya. Siap, makasih. Kita ketemu lagi di teras belakang selanjutnya warga Waras. Dadah. Dah.